Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Ibu harap kabar kalian baik-baik saja dan tetap sehat ya. Amin. Pembelajaran hari ini akan dipaparkan oleh Ibu Putri. Salam kenal semuanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini mengenai tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Nah, dalam pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian bisa memahami pecahan, menentukan pecahan, menyajikan pecahan, lalu memahami isi teks dongeng, mengaitkan isi teks dongeng dengan kehidupan sehari-hari, lalu mengelompokkan karakteristik teman sekolah berdasarkan jenis kelamin, dan membuat daftar kelompok karakteristik teman sekolah berdasarkan jenis kelamin. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, ayo berlatih. Mari kita simak dan dengarkan dongeng yang akan Ibu sampaikan ya. Ayo dengarkan cerita fabel yang berjudul Ikan dan Burung. Kalian bisa melihat di halaman 61. Ikan dan burung. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya, biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu dengan lama. Saat sedang memandangi biji-bijian, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang bertebangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu, ia melihat ke air. Di dasar air sungai, ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha untuk masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing di dalam air itu? Kata burung di dalam hati. Akhirnya, ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka pun berkenalan. Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung. Benar, tapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu, jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing-cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu, balas si burung.
Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu, dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing besar di sungai? Ajak si ikan. Wow, ide bagus. Aku setuju, Sahut si burung. Akhirnya, ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Ayo berlatih. Setelah tadi kita membaca dan menyimak cerita, mari kita isi soal latihan yang ada di halaman 62. Nah, nomor 1, masih ingatkah kalian siapa tokoh dongeng yang disampaikan tadi? Iya, pintar, ikan dan burung. Nomor 2, di manakah tempat dari cerita tersebut? Iya, di pinggiran sungai. Lalu yang nomor 3, di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Ada yang tahu? Iya, betul sekali, di dasar sungai. Nah, yang nomor 4, burung ingin membantu ikan dengan cara mengambil biji-bijian. Yang nomor 5, ikan ingin membantu burung dengan cara menangkap cacing di dasar sungai. Yang nomor 6, setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka, ada yang masih ingat? Iya, betul, menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, tadi sikap hidup rukun. Nah, setelah tadi kan kita membaca cerita dan saling tolong-menolong kan ikan dan burungnya. Nah, kalian tahu sikap hidup rukun di kelas itu seperti apa sih? Ada yang tahu? Iya, sikap hidup rukun di kelas adalah menghormati, bekerja sama, gotong royong dengan teman walaupun memiliki perbedaan karakteristik individu. Meskipun kita berbeda satu sama lainnya, tapi kita harus saling menghormati, bekerja sama, dan bergotong royong. Nah, coba tuliskan contoh sikap hidup rukun di kelas. Ada yang tahu? Iya, yang pertama ada menolong teman yang sakit, menjalankan piket di kelas, melaksanakan upacara dengan tertib, dan saling menghargai. Nah, di sini kita membuat kartu pecahan. Ada yang masih ingat pembelajaran kemarin mengenai pecahan? Nah, di sini ada pecahan 1/2, ada 1/3, dan 1/4. Nah, di sini Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat kartu pecahan setengah, 1/3, dan 1/4. Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Ingat ya, harus sama besar. Kita lihat. Nah, contohnya. Di sini ada yang tidak sama besar dan di sini ada yang sama besar. Yang digambar sebelah kiri namanya bukan pecahan 1/2, tetapi yang di sebelah kanan yaitu pecahan 1/2, karena pecahan 1/2 di gambar yang sebelah sini itu pembagiannya sama besar, berbeda dengan yang gambar sebelah kiri. Pembagiannya tidak sama besar. Bisa kita lihat ya, di sini bagian warna putihnya banyak, sedangkan yang ungunya sedikit. Ingat ya, jadi pembagian pecahan harus sama besar. Nah, Ibu punya pertanyaan nih. Yang nomor 1, coba kita perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Nah, di sini ada persegi berwarna putih dan persegi berwarna ungu. Ibu mau tanya, banyak bangunan di atas adalah? Iya, betul, ada 2. Banyak bangunnya ada 2. Nah, bangun warna biru atau ungu dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? Betul, 1/2. Nah, kita lanjutkan. Coba kita perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Ini ada gambar apa di sini? Iya, betul, gambar bintang. Di sini bintangnya ada yang berwarna biru dan
ada yang berwarna putih. Coba di sini banyak bangunnya ada berapa? Iya, ada 3. Lalu bangun yang warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? Pintar, 1/3. Karena di sini yang diwarnainya ada 1 berwarna biru dan jumlah dari kumpulan gambar ini ada 3. Jadi dibilang dengan 1/3 bentuk pecahannya ya. Yang selanjutnya ada ini, gambar apa ini? Iya, persegi 6. Coba dihitung banyak bangun tersebut ada berapa nih? Iya, betul sekali, ada 4. Kalau bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan? Ada yang tahu? Iya, 1/4. Kenapa? Karena bangun persegi 6-nya ada berapa? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Dan yang diwarnainya ada berapa yang berwarnanya? Ada 1. Yang berwarna birunya ada 1. Jadi bilangan pecahannya yaitu 1/4. Lanjut ya, di sini Ibu memiliki gerak dasar tarik kijang. Ada di halaman 68. Nah, di sini gerakan yang pertama yaitu berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan Nah, gerakan yang pertama itu berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Pandangannya lurus ke depan. Yang gerakan kedua, melompat ke kanan dan ke kiri. Posisi tangannya lurus, jari membuka, dan posisi badannya membungkuk. Yang nomor 3, gerakan nomor 3 yaitu menggerakkan tangan ke samping kanan dan ke samping kiri. Posisi kaki jongkok seperti pada gambar. Nah, di sini ada bermain pinguin dan singa laut. Permainan pinguin dan singa laut dilakukan oleh kelompok putra atau putri. Kelompok putra bermain dengan kelompok putra, sedangkan kelompok putri bermain dengan kelompok putri. Nah, di sini ada nama-nama teman Siti yang akan bermain permainan singa laut dan pinguin. Coba kita bentuk kelompoknya sesuai dengan jenis kelaminnya. Di sini ada Siti, ada Edo, ada Dayu, ada Lani, ada Beni, ada Budi, ada Ita, ada Aldo, ada Reno, dan Ayu. Mari kita bentuk ya kelompoknya sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, di sini coba kelompok putranya tadi siapa aja? Edo, iya. Beni, lalu ada Budi, iya pintar. Ada Aldo, dan ada Reno. Nah, kalau kelompok putrinya ada siapa aja tadi? Ada Siti, iya betul. Lalu ada Dayu, iya. Ada Lani, lalu ada Ita, dan yang terakhir ada siapa? Ayu, iya pintar. Nah, untuk tugas latihannya ada 2 ya. Yang pertama, ayo berlatih. Kerjakan latihan soal di buku tema 7 di halaman 84 sampai 86 mengenai pecahan. Ditulis di buku tulis kalian masing-masing ya. Yang kedua ada membaca cerita. Bacalah cerita yang berjudul Kiki dan Kiku di buku tema 7 di halaman 73 sampai 75. Dan jawablah soal latihannya di halaman 75 sampai 76. Ditulis di buku masing-masing ya. Nah, tetap semangat dan jaga kesehatannya. Jangan lupa ingat ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak.
Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini bersama Ibu. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.